Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة أعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. إخواني في الدين والأخوات, أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan kita kembali untuk bisa mempelajari ilmu agama. Mudah-mudahan kenikmatan ini akan senantiasa ada pada diri kita semua sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita semua di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan kitab Al-Usulul Thalathah, 3 pondasi utama yang wajib diketahui oleh seorang muslim, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Masih berkenaan dengan ibadah-ibadah yang disebutkan oleh beliau, yang mana ini adalah sebuah bentuk ritual yang tidak boleh diselewengkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang akan kita bahas di sini adalah al-khasyah. Al-khasyah, apa itu al-khasyah? Ya, saya sebutkan dulu dalilnya. Khasyah sama dengan khauf. Masih ingat dengan kalimat khauf? Apa itu khauf? Takut. Masih juga berkaitan dengan khusyuk. Masih ingat dengan kalimat khusyuk? Masih ingat dengan kalimat khusyuk? Khusyuk hampir sama dengan takut, cuman disertai dengan, mari kita akan sebutkan. Di sini khasyah lebih khusus daripada khauf. Khasyah lebih khusus daripada khauf. Rasa takut tapi lebih khusus daripada rasa khauf, rasa takut. Nanti kita akan sebutkan perbedaannya. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan, wa dalilul khasyah, dalil bahwasannya khasyah adalah bagian dari ibadah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 150. Allah Azza wa Jalla berfirman, fala takhshawhu wakhshawni, jangan engkau khasyah kepada mereka. Kalau diterjemahkan di sini takut, jangan engkau takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku. Itu kalau secara bahasa maknanya takut, tapi kalau diperinci lagi maknanya beda, antara khasyah, antara khauf, dan antara khusyuk. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ya, di sini disebutkan perbedaan antara khusyuk dengan khauf dengan khasyah oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, al-khasyah adalah hiya al-khawfu al-mabniyu 'ala al-'ilmi bi'azamati man yakhshahu wa kamali sultanih.
Khasyah artinya atau definisinya adalah al-khauf, adalah rasa takut al-mabni, yang dibangun atas dasar al-ilm, atas dasar ilmu, bi'azamati man yakhshahu, ilmu, dia mengetahui terhadap orang yang ditakutinya, tahu keagungan yang ditakutinya, wa kamal sultani, tahu akan kesempurnaan kekuasaannya, karena dengan ilmu tersebut yang tahu tentang keagungannya, kebesarannya, sehingga dia ditakuti. Itu yang namanya al-khasyah. Jadi al-khasyah adalah rasa takut yang dibangun atas ilmu, ya, atas ilmu. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan apa? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanyalah ulama lah yang takut kepada Allah dengan keilmuan, artinya yang khasyah kepada Allah. Kalau bahasa lainnya, sesungguhnya hanyalah orang-orang yang khasyah kepada Allah adalah ulama. Kenapa? Karena mereka mengetahui tentang Allah, mengenal Allah Azza wa Jal, ya, mengenal Allah Azza wa Jal. Itu makna khasyah. Kemudian kata beliau dicontohkan lagi, ya, ay al-ulama bi'azamati wa kamali sultanin fahiya akhassu min al-khawf. Yani ulama yang mengetahui tentang keagungan Allah, yang tahu kebesaran Allah, yang tahu tentang segala yang apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jal dari kemahasempurnaannya, itulah ulama, sehingga mereka takut kepada Allah Azza wa Jal dengan takut yang lebih khusus, yaitu khasyah. Kemudian kata beliau, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Azza wa Jal, mengatakan wa yattadihul farq, maka kita akan jelas perbedaannya antara khauf, rasa takut yang biasa, yang umum, dengan al-khasyah, dengan al-khasyah. Kata beliau, fa idza khifta min syakhsin, apabila engkau takut dari seseorang, ya, la tadri hal huwa qadirun 'alaika am la, fa hadha khauf. Engkau takut kepada orang yang engkau enggak tahu terhadap orang tersebut, dia ini bisa mengalahkanmu ataukah tidak, enggak tahu, masih belum. Maka inilah yang dinamakan apa? Al-khauf, umum, ya, umum. Kemudian kata beliau, wa idza khifta min syakhsin, apabila engkau takut dari seseorang, ta'lamu, engkau mengetahui, annahu qadirun 'alaik, bahwasanya dia pasti akan mengalahkanmu, akan mengunggulimu dari segi kekuatan misalkan, ya, pasti. Maka inilah yang dinamakan khasyah. Jadi dia takut karena ilmu, ya, dia takut karena ilmu. Makanya lihat kalimat Allah, lihat kalimat Allah tadi, ayat tadi, innama, sesungguhnya hanyalah, Allah pakai hanya, berarti selain dari ini masuk enggak? Enggak. Sesungguhnya hanyalah ulama saja yang takut kepada Allah. Artinya apa? Orang jahil nggak takut kepada Allah dengan khasyah ini. Orang yang nggak mengenal Allah nggak bakal takut dengan takut setakutnya ulama ini. Karena apa? Karena mereka membangun ketakutan tersebut tidak hanya sembarang takut, tapi dengan keilmuan. Allah syadidul iqab, Allah maha keras siksaannya. Allah yaghdab, Allah murka, ya, Allah bisa marah. Mengetahui sifat-sifat Allah, karakteristik Allah Azza wa Jalla, dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya, sehingga tersebut lahirlah sifat al-khauf, rasa takut yang dibangun atas ilmu itu. Itulah yang dinamakan al-khasyah, ya. Allah memuji ulama di sini karena mereka yang mengetahui tentang Allah Azza wa Jalla. Ikhwani biddin, azani Allah wa iyyakum. Di sini saya sebutkan juga perkataan Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala, sangat bagus sekali tentang masalah khasyah.
Ya, di sini Syekh Utsaimin hanya cuman 2 paragraf saja menerangkan tentang masalah khasyah. Tapi di sini Syekh Shalih Sindi menerangkan hampir 2 halaman tentang masalah khasyah yang syarat akan faedah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kata beliau, hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup ya, Masya Allah, di Madinah, dulu pengajar Masjid Nabawi ya, sekarang dan dosen pasca sarjana bidang akidah di Kuliah Dakwah dan Usuluddin Universitas Islam Madinah. Kata beliau, al-khasyah qaribatun fil ma'na min al-khawf. Ya, bahwasanya khasyah itu lebih dekat maknanya dengan kalimat khauf. Lakinnaha 'inda ijtima'iha ma'al khaufi akhas. Tetapi apabila disandarkan, digabungkan rasa khasyah dengan rasa khauf, itu maka al-khasyah memiliki makna khusus ya. Fal khasyah khaufun ma'a ma'rifatin wa ta'zim. Yang namanya khasyah itu rasa takut disertai dengan pengetahuan, yakni ilmu tentang pengagungan Allah Azza wa Jalla. Sama nggak dengan Syekh Utsaimin? Sama, disertai dengan ilmu. Jadi tidak hanya sekedar lahir begitu saja, nggak bisa. Jadi khasyah ini lahir tatkala Anda mempelajari ilmu Allah, maka tumbuhlah sifat apa? Al-khasyah. Kalau khauf, rasa takut, kita mungkin semua punya dan pasti punya. Takut sama Allah, ada takut naluri, ada takut yang bukan naluri. Tapi kalau khasyah itu tatkala Anda mempelajari ilmu Allah sampai ke derajat lahir khasyah, maka ilmu yang antum pelajari itu bermanfaat, berarti melahirkan sifat apa? Sifat al-khasyah, rasa takut. Bukan hanya sekedar pengetahuan belaka, di masjid menjadi orang saleh, di luar masjid menjadi orang taleh, di sini menjadi musuh bebuyutan iblis, di kamarnya ketika ditutup nggak ada siapa-siapa jadi sahabat setia iblis. Lah, berarti dia tidak memiliki sifat apa? Al-khasyah. Khasyah lahir dari sifat, dari ilmu yang ia pelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Walidha innama faza biha al-ulama'u billah wa bidinillah. Oleh karenanya maka orang yang paling sukses, yang paling berhasil menggapai khasyah ini adalah para ulama, kata Syekh Shalih Sindi. Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah, yang takut khasyah, adalah mereka lah ulama. Yang bukan ulama tidak takut. Ulama artinya apa? Jamak dari alim. Apa alim? Artinya orang yang berilmu, yakni ilmu agama, bukan ilmu dunia. Yang mereka tatkala antum ya memiliki sifat khasyah, mudah-mudahan antum bagian dari porsi ayat ini, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ketika antum ingin bermaksiat, Allah mengetahui perkataan antum, perbuatan antum, melihat, mendengar, mengawasi. Akhirnya antum terhentikan untuk berbuat maksiat, maka di situ ada sifat al-khasyah. Sifat apa? Al-khasyah, karena antum tahu Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya, bukan dengan fitrahnya. Baik, ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh melanjutkan di sini, hampir sama dengan Syekh Utsaimin ya. Qad takhafu man la ta'rifu halahu ala wajhi diqqah. Terkadang ya engkau takut kepada seseorang ala wajhi diqqah, la ala wajhi diqqah ya. Terkadang engkau takut kepada seorang yang enggak tahu secara tafsir, secara detailnya ya. Engkau takut terhadap seseorang, ini sebagai gambaran dan contoh saja ya, terhadap seseorang tapi belum membuktikan langsung ya. Kau kenapa bisa takut? Kata beliau, innama tasma'un nas yatakallamuna anhu, karena engkau mendengar perkataan orang lain tentangnya, bahwasanya si fulan itu seperti ini, si fulan seperti ini. Au ta'rifuhu ma'rifatan ijmaliyah, atau hanya sekedar tahu secara global saja ya. Lakinna hadzal khauf yakhtalif. Nah, itu adalah perasaan rasa khauf yang umum. Idza kunta ta'riful makhuf minhu ala wajhin akbar. Tetapi beda cerita
tatkala engkau takut kepada seseorang atau zat dengan tafsil, dengan detail karakteristik dan lain sebagainya, dengan porsi yang besar, maka itu pantas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu azza wa jal min sifatihi ma yaqtadil wajal wal khawf wal khasyah. Tentu Allah Subhanahu wa ta'ala, tatkala kita mempelajari tentang Allah, mengenal Allah, ya, di dalam poin usul salata ada poin mengenal Allah, iya apa tidak? Ya. Tatkala antum mempelajari sifat-sifat Allah, yang mana sifat-sifat Allah tersebut mengharuskan kita untuk takut, untuk tunduk, untuk khasyah, ya, maka sudah pasti untuk Allah Azza wa Jalla. Wa kaifa la yakunu dzalik? Bagaimana kita tidak bisa memiliki sifat khasyah? Kata Syekh, wallahu azizun dzuntiqam. Allah menggambarkan dirinya sendiri di dalam Al-Quran, wallahu aziz, maha perkasa, dzuntiqam, yang membalas dendam terhadap makhluk yang pantas untuk dibalas dendami, ya. Syadidul iqab, Allah maha keras siksaannya. La yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, yang mana azabnya tidak bisa dipalingkan dari orang-orang zalim, ya, atau terhadap orang-orang zalim tidak bisa diselewengkan. Kalau sudah mereka mendapat azab, pasti mendapat azab. Tidak ada yang bisa mengalahkannya atau yang memalingkannya. Itu ketetapan Allah Azza wa Jalla. Allah muttasifun bil qudrati wal quwwati wal izzah. Allah disifati dengan kekuatan yang maha sempurna, izzah, keperkasaan, kekuatan. Allah yaghdab, Allah marah, Allah yubghid, Allah membenci, Allah yamqut, Allah murka. Kata Syekh, lihat sifat-sifat yang disebutkan oleh Syekh tentang Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, fa kaifa la yakhaful insan, bagaimana mungkin kemudian seseorang tidak takut, ya, li'anna minhu sababul ladzi yaqtadi wuqu'a ma yakhaful insan min adzabi rabbih. Karena terkadang, ya, li'anna minhu, karena itulah sebab yang menjadikan dia harus takut, ya, karena menjadikan dia harus takut dari azab Allah Azza wa Jalla. Karena sifat-sifat tadi, ya, Allah marah, Allah murka, pasti semuanya ada sebabnya. Ya, nanti kita akan sebutkan di sini. Allah tidak tinggal diam terhadap pelaku kezaliman, pasti akan dibalas, kalau tidak di dunia, di akhirat. Bahkan sebagian dosa ada yang di cashnya langsung di dunia sebelum di akhirat. Ini semua ada beberapa sifat yang mengharuskan kita takut. Kemudian kata Syekh Saleh Sindi hafizahullah ta'ala mengatakan, al-khawfu ubudiyatun mab'athuha mulahadhatu as-sifat as-sabiqati ma'a mulahadhati taqsiril insan fi nafsihi. Perhatikan, ini poin penting banget nih. Poin penting banget, kalau antum memahami ini, insyaallah ini bermanfaat. Kata beliau, sesungguhnya rasa takut adalah sebuah ubudiyah, ibadah hati. Mab'athuha, yang terakhir, mulahadhatu sifatis sabiqah, yakni dengan memperhatikan, merenungi sifat-sifat Allah yang tadi kita sebutkan. Marah, murka, Allah memiliki kekuatan, Allah memiliki pasukan, ya, Allah bisa mengazab sesuai dengan kehendaknya, ya. Sifat rasa takut ini terakhir dari, ya, tatkala kita mempelajari sifat-sifat Allah, kemudian ma'a mulahadati taqsiril insan, disertai dengan manusia yang tidak patuh terhadap perintah Allah, terkadang membangkang terhadap perintah Allah, atau ketika melaksanakan ketaatan tidak sempurna, ada taksirnya, ada kekurangannya, yang mana dengan sebab itu juga harus takut, bisa-bisa Allah marah nantinya.
Intabi lihada. Oleh karenanya penting banget, tolong perhatikan. Kata beliau, ya, khauful abdi, rasa takut seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal, laisa nabi'an. Tolong yang mempunyai HP agar dimatikan, di silent. Kita ulangi, ya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Khauful abdi, rasa takut seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla itu laisa nabi'an min mulahadati hadhihi sifati fas. Bukan hanya dari tatkala kita mempelajari sifat-sifat Allah Ta'ala saja yang tadi barusan, tidak. Akan tetapi harus disertai dengan mulahadati taksiri nafs. Harus merenungi, terkadang seringnya jiwa ini tidak sesuai dengan garis rel yang Allah gariskan pada kita. Artinya begini, Allah memerintahkan A, terkadang kita ngambilnya B, ngambilnya C, atau terkadang kita melaksanakan A tapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Taksir, banyak kekurangannya tatkala kita melaksanakan perintah Allah. Itu kata Syekh. Rasa khauf muncul bukan karena kita mempelajari sifat Allah saja, tidak, tapi harus dibarengi dengan perasaan merasa bersalahnya kita terhadap perintah Allah Azza wa Jalla karena kurang maksimal ketika melaksanakannya, bahkan cenderung jauh dari maksimal, ya, cenderung jauh dari maksimal. Ya, kata beliau, fa innahu innama yu'ta min kibari nafsihi, karena sifat khasyah, sifat takut itu harus disandarkan dari banyak kesalahan yang ia lakukan. Tidak hanya melihat sifat-sifat Allah saja. Paham apa tidak? Akan lebih paham tatkala kita mempelajari, membaca perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau antum paham, lihat kata beliau, la yarjuwanna abdun illa rabbah. Seorang tidak banyak berharap kecuali kepada Rabbnya. Wa la yakhafanna illa dzambah. Dan tidaklah seorang itu banyak takut kecuali atas dosanya. Lihat, kecuali atas dosanya, bukan atas Allah tapi atas dosanya. Ketika Ali mengatakan raja, berharapnya kepada siapa? Kepada Allah. Tapi ketika takut disandarkannya kepada siapa? Terhadap dosa-dosanya. Karena ini yang rawan, kata beliau. Karena Allah marah, Allah membenci, Allah syadidul iqab. Itu ada sebabnya apa tidak? Ada sebabnya apa tidak? Ada. Apa sebabnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dosa-dosa. Jadi kata beliau, hati-hati dengan dosamu, itu bisa mengundang azab Allah turun. Jadi benar perkataan Syekh Saleh Sindi, al-khauf itu lahir tatkala antum mempelajari sifat Allah plus memperhatikan jiwa ini yang banyak kekurangannya. Jangan-jangan karena kita banyak kekurangannya, banyak dosanya, banyak kesalahan, jangan-jangan nanti Allah bisa murka, bisa marah. Itu yang dimaksud. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami tentang masalah ini? Ya. Makna kalamihi, kata beliau, makna perkataan beliau, in nazala bil 'abdi ghadabullah wa 'adzabuhu wa waqtu fassababu dhunubuhu. Apabila datang azab Allah, murka Allah terhadap seorang hamba, maka sebabnya adalah dosanya. Sebabnya adalah apa? Dosanya. As-sababu nafsuhu allati akhbarat ana ma harramallah. Sebabnya adalah jiwanya yang telah melanggar larangan Allah. Allah murka. Paham enggak? Makanya di dalam riwayat lain dikatakan ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rufi'a illa bitaubah. Dan tidaklah musibah itu turun kecuali karena faktor dosa, dan tidaklah diangkat kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini poin penting ya ikhwah bagi kita semua. Ya, tatkala mempelajari sifat khauf, rasa takut kepada Allah ini harus disertai dengan jiwa. Karena ini yang mempengaruhi sebabnya.
Karena Allah tidaklah marah, tidaklah murka kecuali pasti ada sebab. Sebabnya adalah karena dosa. Kata beliau dilanjutkan di sini. Ikhwani wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum. Semoga tadi pembahasannya bisa sedikit masuk ya. Kalau orang yang sedikit ngeblank kayaknya nggak masuk ini ya. Atau mengheningkan cipta nggak masuk ya. Karena ini harus fokus. Pembahasannya agak sedikit detail tapi sangat bermanfaat luar biasa bagi kita semua. Bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kata beliau, ikhwani fid din wal akhwat azzani Allah wa iyyakum. Idzan, kalau begitu kata beliau, yanbaghi an yulhadha fi maqamil khauf hadzal amr. Oleh karenanya maka harus diperhatikan porsi ini, rasa takut ini. Bi khilafi maqamir raja. Tentu berbeda dengan tatkala seorang berharap. Tatkala seorang berharap yakni roja. Kalau berharap itu beda perkaranya. Kalau tadi khauf itu kembali kepada siapa? Kepada siapa? Kepada jiwa, karena banyak kekurangan, iya apa tidak? Tapi ketika berharap itu kembalinya kepada Allah semuanya. Sebagai contoh kata beliau, bi khilafi maqamir raja, bertentangan dengan atau sebaliknya dalam perkara roja berharap, al-amru kulluhu ilallah, perkaranya kepada Allah, semuanya dari Allah. Nikmat dan pahala yang diinginkan oleh manusia itu semuanya murni dari Allah Azza wa Jalla. Kenikmatan, apa yang antum dapatkan dari kenikmatan di dunia ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ma sababuha, apa sebabnya? Dengarkan ya. Apa sebabnya? Kata Syekh, sebabnya adalah ta'alluqil 'abdi bi rabbih fahasb. Ketergantungan seorang hamba kepada Rabbnya semata. Sudah. Dia mendapatkan nikmat dunia, fasilitas dan lain sebagainya yang mungkin orang lain tidak mendapatkan, itu disebabkan dari ketergantungan dia kepada Rabbnya semata. Maka Allah berikan kenikmatan. Ya. La nazara ila nafsi, tidak melihat ke jiwanya, tidak lihat kepada dirinya. Ya, itu perkara roja, harus berbeda dengan khauf. Ya, tidak melihat kepada jiwanya dan tidak pula melihat kepada amalannya. Oh, ini mungkin karena amalan saya melakukan ini, saya pantas mendapatkan ini. Oh, mungkin karena perdagangan saya ini laris, wajar saja karena saya sekolahnya di Amerika, sekolah di luar negeri dan lain sebagainya. La, bukan, tapi dari Allah Azza wa Jalla. Bukan disandarkan kepada jiwanya, nggak boleh. Nanti sombong ujub. Ya, karena Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah," kata Allah. Dan segala nikmat yang kalian dapatkan itu murni dari Allah Azza wa Jalla. Bukan disandarkan kepada jiwanya, kepada nafsunya, kepada kehebatannya atau kepada amalannya. Nggak boleh. Oh, saya ini mendapatkan ini karena saya naik haji sekarang, atau karena saya sholat tahajud sekarang. Nggak boleh. Itu akan mewariskan kibir, sombong, ujub, bangga diri. Apa bedanya kalau begitu antum dengan Allah? Ya, yang ketiga ditanya dari mana hartamu ini? Innama utituhu ala ilmin indi, sesungguhnya ini dari jerih payah saya, ilmu saya. Apa bedanya omongan yang koron dengan omongan sekarang? Wajar, dagangan saya laris karena saya buka di tempat strategis, tempat yang mahal. Ya, wajar kok laris ya karena saya belajarnya sampai ke Belanda, kemana segala macam, sampai untuk mendapatkan resep ini. Apa bedanya Anda dengan koron? Ya, nggak boleh. Dalam masalah kenikmatan mengharap pada Allah itu murni disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan kepada amalannya sendiri nggak boleh. La yajuz, nggak boleh. Ya, ini karena saya seperti ini, karena saya seperti ini, nggak boleh. Ya, karena disebutkan. Makanya Nabi SAW mengatakan la yudkhilu ahadakumul jannata amaluhu. Bahkan masalah amalnya pun nggak bisa memasukkan seorang ke dalam surga, nggak bisa. Sampai-sampai amalan nggak bisa. Nabi SAW mengatakan tidak, seseorang masuk jannah bukan karena amalannya,
Kata Nabi SAW, qalu lana anta ya Rasulullah, begitu juga denganmu ya Rasulullah, bukan karena amalannya? Qalu la ana, begitu juga bukan ana, illa an yataghammadanillahu birahmati, kecuali Allah telah meliputkanku, telah merahmatiku sehingga aku masuk jannah. Ya, karena amalan antum dibandingkan dengan jannah Allah yang mahal nggak cukup. Ya, masuk jannah itu dengan rahmat Allah. Untuk menggapai rahmat Allah dengan apa? Dengan amal saleh. Itu dalam permasalahan al-khauf. Permasalahan apa? Ar-raja, mengharap. Hanya diperuntukkan, disandarkan semuanya kepada Allah, bukan terhadap jiwanya. Ya akhi, kalau Allah tidak memudahkan urusan antum nggak seperti sekarang. Mungkin ada di antara antum yang S1, S2, S3, atau yang hidupnya mungkin di atas rata-rata. Jangan mengatakan ini dari hasil usaha saya, tapi katakan ini semua dari Allah. Allah yang mudahkan. Kita semua lahir di dunia ini tidak membawa apa-apa, dan meninggal dunia pun tidak akan membawa apa-apa dari dunia. Jadi jangan selalu mengklaim dan mengklaim, ya, seperti Qarun. Akhirnya Allah binasakan dia, Allah tenggelamkan dia. Wa khasafna bihi wa bidarihil ard, kami tenggelamkan dia beserta isi rumahnya ke dalam muka bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Ya, jadi antum harus paham dalam permasalahan ini, ketika masalah roja, pengharapan itu disandarkan kepada Allah, tetapi bukan kepada dirinya sendiri dan juga bukan kepada amalannya. Tetapi ketika masalah khauf, datang musibah, ya, datang sesuatu yang tidak disukai, maka sandarkan kepada diri. Ini bisa jadi karena sebuah dosa, ini bisa jadi karena saya melakukan kesalahan, Allah sedang menegur saya. Dengan itu Anda bersegera bertaubat, ya, bukan bersuudzon kepada Allah, menyandarkan kepada diri agar cepat untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, itu perbedaan antara khauf dan rasa raja kepada Allah Azza wa Jalla, yang mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Kata Syekh Saleh Sindi hafizahullah taala mengatakan, haqqullahi a'zam min an yufiyahul 'abd. Sesungguhnya hak Allah Azza wa Jalla itu sangatlah besar untuk dilakukan oleh seorang hamba, untuk dijalankan oleh seorang hamba, ya. Hak Allah ini sangat besar sekali untuk kita jalankan, ya. Bahkan kata beliau, law annahu sajada lillah mundu an yulad ila an takhruja ruhu min jasadihi wallahi ma waffallaha haqqahu. Bahkan kalau ada seorang sujud dari awal lahirnya, sujud kepada Allah sampai dia meninggal dunia, sampai ruhnya keluar dari jasadnya, wallahi, demi Allah, kata Syekh, ma waffallaha haqqahu, dia belum menunaikan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Hak Allah sangat besar. Tidak mungkin seorang hamba menunaikan hak Allah semuanya. Pasti ada kesalahan-kesalahan, pasti ada yang tergelincir, karena tabiat manusia tidak maksum, ya. Fakaifa bil ghaflah, kalau sekiranya seorang sujud dari awal lahir sampai meninggal dia belum menunaikan haknya Allah, tidak dianggap sebagai menunaikan hak Allah, padahal sujud terus, bagaimana lagi dengan kelalaian yang sering melanda kita? Iya apa tidak? Bagaimana lagi dengan taksir, kekurangan yang kita lakukan banyak, kesalahan banyak, ya. Wa kaifa bi ibadah, dan bagaimana dengan ibadah? Kata Syekh di sini, Syekh memberikan nasihat. Law 'adzabana Allah 'alaiha ma qulna bihi li faqdiha al-muraqabati wal khushu'i wal ityan ala wajhiha la kunna bihadha haqiqin. Kata Syekh, tadi dikatakan kalau seorang sujud dari awal lahir sampai dia meninggal itu belum dikatakan menunaikan hak Allah. Bagaimana lagi dengan kelalaian? Bagaimana lagi dengan kekurangan?
bahkan kata Syekh, sekiranya Allah mengazab kita terhadap apa yang telah kita lakukan dari ibadah yang jauh dari maksimal, tidak ada merasa diawasi oleh Allah, tidak ada khusyuk dalam melaksanakan ibadah, tidak ada ibadah yang dilaksanakan dengan sesuai dengan syariat. Dengan poin ini saja kita sebenarnya, kata Syekh, sebenarnya sudah bisa untuk diazab oleh Allah. Sudah berhak, bukan bisa, sudah berhak untuk diazab oleh Allah. Kenapa? Banyak kekurangannya, kesalahannya. Ya, sudah berhak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah tahan. Ya, Allah tahan. Terus menunggu sampai ini kapan ini mau bertobatnya. Ditunggu enggak tobat, ditunggu enggak tobat. Akhirnya diturunkan satu musibah, belum tobat juga, terus diturunkan lagi sampai benar-benar bertobat. Lihat, subhanallah, maha rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala kepada manusia, kepada hambanya. Ya, ikhwani fiddin azani Allah ya kum. Fa kaifa bima tarakna, itu baru masalah ibadah, kata Syekh. Baru masalah apa? Masalah ibadah. Bagaimana lagi dengan hal yang kita tinggalkan, yang kita labrak larangan Allah? Ya, banyak poin-poinnya yang kalau kita sebutkan kita bisa pesimis dari rahmat Allah azza wajalla. Ya, fa kaifa bima tarakna, bagaimana dengan amalan-amalan yang kita tinggalkan atau larangan-larangan yang kita labrak? Fa kaifa bi dzunubin wa ma'asi amsalil jibal. Kemudian kata Syekh, bagaimana lagi dengan maksiat-maksiat, dosa-dosa yang sudah sebesar gunung, yang sudah pernah kita lakukan. Ya, fa kaifa bi taqsirin fi syukrillah ala ni'ami. Dan bagaimana lagi dengan nikmat-nikmat Allah yang belum kita syukuri? Ya, berapa banyak? 1, 2, ratusan ribuan, kita nggak tahu. Saking banyaknya nikmat Allah, kita sudah bersyukur apa belum? Ya. Law wuzinat kullu a'malika muqabil aqalli ni'amillahi 'alaik, wallahi ma waffat biha. Kata Syekh, demi Allah, sekiranya seluruh amalanmu, kata Syekh, ditimbang, seluruh amal salehmu semuanya ditimbang dengan kenikmatan yang paling kecil Allah berikan kepada engkau, maka demi Allah itu tidak sebanding dengan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Subhanallah, sangat luar biasa ini nasihat kepada kita semua. Kita jauh dari apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sekali dari hambaku yang bersyukur. Sedikit, artinya apa? Banyakkan manusia, jumhur manusia itu kufur, ingkar terhadap Allah Azza wa Jalla. Innal insana li rabbih lakanud, sesungguhnya manusia itu tidak pandai berterima kasih, ingkar terhadap Rabbnya. Innal insana la zalumun kafar, kata Allah, sesungguhnya manusia itu zalum, menzalimi dirinya sendiri, kafar, mengingkari terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri ya ikhwah, kalau kita bahas masalah ini kita akan cinta kepada Allah. Ya, semua yang kita sebutkan poin-poin ini kita masuk ke dalamnya. Anak, saya dan antum semuanya. Tapi subhanallah, sampai sekarang Allah beri kita makan, beri kita minum, beri kita kesehatan, beri kita rezeki, ya, beri kita aktivitas, kenikmatan-kenikmatan lain. Demi Allah, kalau Allah mengazab kita disebabkan karena ini, itu sudah berhak sebenarnya, tapi Allah tahan, Allah tidak mau. Subhanallah. Maka ya, kalau seperti ini ya, harus kembali kepada Allah Azza wa Jalla, bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Poin yang terakhir disebutkan kata Syekh hafizahullah taala, idzan, kalau begitu, ar-raja, mengharap, maqamuhu mukhtalifun an maqamil khawf.
permasalahan masalah roja itu berbeda dengan permasalahan apa? Rasa takut, ya. Ar-raja an-nazar ila sifati Allah azza wa jalla fahas. Tatkala antum berharap melihat mendapatkan kenikmatan dan lain sebagainya, maka dinisbatkannya kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan kepada dirinya dan bukan kepada amalannya. Ya, bukan kepada amalannya. Yalhadhul 'abdu dzalik fayurithuhu ar-raja'u fillah, sehingga akan lahir sifat mengharap hanya kepada Allah azza wajalla, tidak mengharap kepada manusia, karena semua yang diberikan itu datang dari Allah azza wajalla. Al-khawf, adapun rasa khauf, takut, tulhadhu atau talhadhu sifatul muqtadiyah lil khawf bi dhamimati mulahadhati nafs wa taqsiriha fi jambillah. Adapun rasa takut kepada Allah itu dengan dua sisi. Sisi yang pertama melihat nama-nama Allah azza wajalla, ya, Allah marah, Allah murka, Allah syadidul iqab, maha keras siksa. Kemudian diselipkan juga atas kekurangan jiwa ini yang belum maksimal dalam rangka menjalankan ketaatan kepada Allah azza wajalla, ya, sehingga mewariskan sifat khauf, rasa takut, dan kembali untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Idzan, kalau begitu, kata Syekh, qad yakhaful insan man yajhal, seorang bisa takut kepada sesuatu yang tidak ketahui, ya, yang dia tidak tak paham. Wa qad yakhafu man la yuhibbu, bahkan dia takut kepada orang yang tidak dia cintai. Wa la yu'azzimu, dan tidak ia agungkan. Laisa hadza khasyah, ini bukan khasyah. Yang namanya khasyah adalah dia takut dengan dia mengetahui dengan ilmu, dengan pengagungan, dan itu hanya ditujukan kepada Allah azza wajalla. Dan sifat khasyah hanya lahir dari ulama. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama, sesungguhnya yang khasyah saja kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang mengetahui tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk diri saya pribadi dan kepada antum semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.